Selamat sore, perkenalkan kami dari kelompok 2, Perencanaan Keberlangsungan Bisnis. Pada saat sore hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi di minggu kedua, yaitu Project Initiation. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 orang. Next. Yang pertama ada Said Abdian dengan NIM 10161084, Bobi Makaizan dengan NIM 10181013, Lianur Istiqomah 10181035, saya sendiri Olivia Malangi 10181061, dan ada Yoga Priyawinata 10181079. Next. Untuk outline yang akan dibahas pada saat diskusi sore hari ini, yang pertama adalah terkait business continuity and disaster recovery, yang berupa definisi dan juga step dari outline yang akan disampaikan. Kemudian ada project initiation berupa project plan components dan juga key contributors and responsibility. Yang pertama akan dibahas terkait business continuity and disaster recovery. Dari yang hasil diskusi kami dengan referensi yang kami ambil dari buku, definisi dari business continuity planning, yaitu sebuah metodologi yang digunakan untuk membuat dan memvalidasi sebuah rencana untuk memelihara operasi bisnis secara terus-menerus sebelum, saat, dan setelah bencana atau kejadian yang mengganggu terjadi. Keberlangsungan bisnis berfokus pada kemampuan perusahaan untuk melanjutkan operasi tanpa memperdulikan sifat potensi dari gangguan yang ada. Selanjutnya adalah definisi dari disaster recovery, yaitu merupakan bagian dari business continuity yang menangani langsung dampak dari sebuah kejadian, termasuk pemulihan dari gangguan server, pelanggaran keamanan, ataupun bencana. Disaster recovery planning biasanya bagian dari perencanaan yang berkelanjutan, dikarenakan disaster recovery ini menangani dan menghentikan efek dari bencana atau kejadian tersebut, dan saat efek dari bencana atau kejadian sudah diketahui, barulah kegiatan keberlangsungan bisnis yang umum akan dilaksanakan atau dilanjutkan. Selanjutnya ada step dari business continuity and disaster planning step, yaitu yang pertama adalah project initiation, selanjutnya ada risk assessment, kemudian ada business impact analysis, mitigation strategy development, BC/DR plan development, training, testing, and auditing, dan yang terakhir adalah BC/DR plan maintenance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada project initiation, yang dimana project initiation adalah salah satu elemen terpenting dalam perencanaan BC or DCDR. Karena tanpa adanya dukungan organisasi penuh, rencana tersebut tidak akan lengkap. Sebagai seorang profesional IT, ada kemungkinan membatasi apa yang dapat dilakukan untuk membuat rencana BC or DR fungsional di seluruh organisasi. Next. Selanjutnya dari assessment, di mana penilaian resiko adalah proses melihat potensi resiko yang dihadapi perusahaan. Resiko ini berkisaran dari biasa hingga luar biasa, mulai dari kebakaran atau banjir kecil di ruang server hingga kerugian besar seperti bencana tanah gempa atau badai besar dan segala sesuatu di antaranya. Next. Selanjutnya ada business impact analysis. Setelah menggambarkan resiko, perlu mengalihkan perhatian pada dampak potensial dari berbagai resiko. Ini adalah salah satu area bahwa sebagai seorang profesional IT, jelas membutuhkan masukan dari para ahli perusahaan. Next. Selanjutnya ada mitigation strategy development.
Jika bagian dari perusahaan kecil, strategi mitigasi mungkin cukup sederhana. Simpan berapa salinan cadangan di luar lokasi dan simpan berapa salinan informasi penting seperti daftar karyawan, nomor telepon layanan darurat, pemasok utama dan pelanggan lokasi yang aman tetapi dapat diakses. Namun bagi sebagian perusahaan besar, prosesnya mungkin sedikit lebih rumit. Next. Selanjutnya ada plan development. Setelah melalui langkah-langkah analisis untuk mengembangkan rencana, seperti jenis rencana proyek IT lainnya, perlu meningkatkan peluang sukses dan mengurangi peluang kesalahan dan kesenjangan. Ini termasuk proses standar seperti mengembangkan bisnis dan persyaratan teknis, mendefinisikan ruang lingkup, anggaran, garis waktu, dan metrik kualitas, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk step selanjutnya adalah training, testing, and auditing. Setelah rencana dikembangkan, orang perlu dilatih tentang cara mengimplementasikannya. Nah, di dalam banyak kasus, studi kasus berbasis skenario dapat menjadi langkah awal yang baik. Meskipun ini mungkin bagian dari tahap pengembangan rencana juga. Menjalankan latihan dan simulasi yang tepat dapat sangat membantu, terutama untuk bencana atau peristiwa yang menempati tingkat tinggi dalam daftar kemungkinan terjadi. Kemudian ada plan maintenance, step terakhir. Pemeliharaan rencana adalah langkah terakhir dalam proses perencanaan business continuity or disaster recovery dan di banyak perusahaan. Tanpa rencana untuk mempertahankan rencana itu hanya akan menjadi hal lain dokumen proyek di server file. Jika tidak dipelihara, diperbarui dan divalidasi ulang dari waktu ke waktu, akan menemukan bahwa rencana tersebut tidak berguna jika terjadi bencana. Pemeliharaan tidak harus menjadi tugas yang besar, tetapi itu salah satu yang harus dilakukan. Yang terpenting harus ada komitmen organisasi untuk melakukannya dan seseorang di dalam perusahaan untuk memilikinya. Next. Kemudian kita masuk ke dalam project initiation. Next. Nah, untuk di project initiation ini ada project plan component. Nah, di dalam project plan component itu terdiri dari project definition, forming the project plan, kemudian project organization, project planning, project implementation, project tracking, dan project closeout. Nah, kita masuk ke project definition dulu. Di project definition ini adalah fase awal yang mencakup berbagai elemen dari project seperti penilaian project, dari perspektif perencanaan BCODR dan perspektif TI. Fase ini juga mencoba mendeskripsikan permasalahan, solusi potensial, requirement, dan constraint. Sukses kriteria, proposal, estimasi project, dan sponsornya. Kemudian, yang kedua adalah forming the project plan. Fase ini menyusun struktur tim proyek, teknis, logistik, dan regulasi bagi proyek. Kemudian, project organization, fase penyusunan project objektif, DCP, keberlangsungan dari rencana operasional, disaster recovery plan, crisis communication plan, CIRP, occupant emergency plan, project stakeholder, requirement, parameter, infrastruktur, change control, quality control, dan communication plan. Dan terakhir adalah project planning, yaitu fase pembuatan, work breakdown, struktur, serta critical path. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu project implementation, yaitu fase yang ditandai dengan proses manajemen progres dan manajemen perubahan. Lalu kemudian ada project tracking, fase yang akan dilakukan dengan beragam cara untuk melacak project dikarenakan tidak adanya satu metode tunggal tertentu. Dan yang terakhir yaitu project closeout, penutupan proyek yang melibatkan penyerahan ke beberapa organisasi lain seperti infrastruktur dari kabel baru sekarang dikelola oleh subset staf TI yang berbeda atau aplikasi baru yang sekarang dipelihara melalui prosedur pemeliharaan aplikasi normal. Lalu selanjutnya ada key contributors and responsibility. Ada 8, itu teknologi informasi, sumber daya manusia, fasilitas atau keamanan, keuangan atau hukum, gudang atau inventaris atau manufaktur, penelitian, kemudian pembelian atau logistik,
pemasaran dan penjualan, dan hubungan masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait materi yang sudah dipaparkan, yaitu project initiation. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ataupun yang ingin disampaikan atau memberi tanggapan dari pertanyaan, sangat dipersilahkan. Namun sebelumnya saya selaku moderator ingin mengajukan pertanyaan ya, terkait dari materi yang kita sudah paparkan barusan, yaitu berdasarkan materi yang sudah kita bawakan, kira-kira apakah penting untuk dibuat sebuah perencanaan keberlangsungan bisnis itu, atau lebih sederhananya, apakah sebuah perencanaan keberlangsungan bisnis ini sangat perlu disusun oleh sebuah organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menanggapi, saya persilahkan. Oke, saya ingin menanggapi pertanyaan tadi, pentingkah perencanaan keberlangsungan bisnis? Jawabannya itu penting ya, karena PKB ini atau perencanaan keberlangsungan bisnis maupun BCP dalam bahasa Inggrisnya itu dapat membantu menentukan apa yang dapat dan dapat dilakukan sehingga dapat menentukan prioritas dalam pelaksanaan bisnisnya. Jadi dengan membuat rencana bisnis ini kita dapat mengontrol jalannya bisnis sesuai dengan tujuan kita di awal. Seperti itu menurut saya. Oke, berarti perencanaan keberlangsungan bisnis itu harus dibuat dengan menyesuaikan dengan objektif dari organisasi di awal ya. Seperti itu ya, Bobby. Iya, benar sekali. Jadi kita harus berfokus pada tujuan dari organisasinya, tujuan bisnisnya. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi dari teman-teman yang masih dibingungkan atau ingin disampaikan terkait materi yang kita bawakan. Mungkin dari aku ya, aku masih bingung untuk siapa aja sih yang terlibat untuk penyusunan BCP itu sendiri. Mungkin ada yang bisa menjawab. Saya izin menanggapi ya. Kalau dari sisi saya, menurut saya untuk siapa saja yang terlibat dalam penyusunan BCP ini, salah satunya mungkin adalah seorang PM dari project itu sendiri atau project manager. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditambahkan. Mungkin saya ingin menambahkan, selain PM, ya mungkin yang ikut terlibat itu bisa jadi stakeholder-nya. Karena kan stakeholder itu perlu mengetahui tentang BCP-nya ini yang menurut saya gitu. Oke, mungkin apakah dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Saya masih membuka sesi diskusi ini untuk kita memperdalam materi yang baru saja kita sampaikan. Saya izin bertanya deh. Ini untuk kira-kira untuk mencapai kesuksesan sebuah proyek, elemen apa aja sih yang dibutuhkan oleh proyek itu? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu? Mungkin aku bisa jawab ya. Berdasarkan referensi yang ada di buku, itu yang aku ingat ada executive support atau dukungan eksekutif. Kemudian ada
user involvement atau keterlibatan pengguna, lalu experience project manager atau project manager yang berpengalaman, sama apa? Clearly defined project objective atau tujuan proyek yang didefinisikan dengan jelas. Itu aja sih yang saya tahu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Saya izin menambahkan ya, jadi kalau dari yang saya baca juga menurut referensi itu ada juga namanya clearly defined project requirement atau kebutuhan proyek yang didefinisikan dengan jelas. Itu termasuk salah satu elemen yang mendukung kesuksesan sebuah project. Lalu ada juga clearly defined scope atau ruang lingkup yang didefinisikan dengan jelas. Dan yang terakhir adalah clearly defined project management process, yaitu proses proyek yang didefinisikan dengan jelas. Seperti itu kalau dari saya untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih dari teman-teman. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau diskusikan? Ada yang saya ingin tanyakan ya? Boleh? Oh ya, silakan. Tanyakan ya. Oke, saya ingin bertanya untuk apakah kualitas SDM itu mempengaruhi proses penyusunan BCP? Bagaimana menurut rekan-rekan sekalian? Saya izin menjawab ya. Menurut saya tentu mempengaruhi, terutama SDM yang terlatih dan berpengalaman tentu saja akan dapat mendukung proses penyusunan dari BCP ini. Gitu menurut saya. Saya juga izin menambahkan ya terkait hal tersebut, apakah kualitas SDM mempengaruhi proses penyusunan BCP? Ya tentu saja, dikarenakan jika contohnya saja kalau misalnya kita melihat, misalnya ada orang yang background-nya bukan dari bidang tersebut, kemudian dia ikut serta mungkin dari bidang lain, terus dia ikut serta dalam perencanaan, tentu saja dia sulit untuk beradaptasi dengan bahasan yang akan dibawa, kemudian apa yang harus dilakukan, tentu saja dia akan bingung gitu. Menurut saya itu sih, dan sekedar menambahkan saja. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang ada saat ini. Jika ada, silakan dikonfirmasi, dan jika tidak ada juga, silakan dikonfirmasi. Dari aku cukup. Dari saya cukup. Ya, dari saya juga cukup sih. Mungkin cukup singkat diskusi yang kami lakukan, karena terkait diskusi ini kami telah lakukan sebelumnya dalam penyusunan materi yang akan kami bawakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dari kami, terima kasih. Selamat sore.